Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 yang berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab banyak memuat kisah dari orang-orang yang terkadang alami kelemahan dan tak berdaya sama seperti kita. Antara lain, Yusuf yang dibenci saudara-saudaranya, Rasul Paulus yang dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara karena memberitakan Injil, atau Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Namun kemudian, setelah melewati rentang waktu, Yusuf menjadi orang kepercayaan Raja Mesir. Surat-surat Paulus menjadi bagian besar dari perjanjian baru yang kita baca, dan Petrus dipulihkan kembali dan memulai gereja mula-mula. Sungguh menghibur untuk mengetahui bahwa Tuhan sedang bekerja di saat-saat terlemah kita, dan Dia memiliki rencana dan tujuan. Itu sebabnya kita perlu memahami kelemahan atau keterbatasan yang ada di dalam diri kita masing-masing, supaya kita tidak menjadi tawar hati dan putus asa. Saat kita lemah, kita harus semakin membuka diri dengan kerendahan hati untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Ini harus kita pandang sebagai kesempatan bagi kita untuk berpartisipasi dalam rencana Allah dan membiarkan hanya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Kelemahan bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita, melainkan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja dengan penuh kuasa dalam hidup kita. Saat kita merenungkan area kehidupan kita, di mana kita tahu kita lemah, maka kita harus memahami bahwa Tuhan juga bekerja melalui kelemahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Saat Tuhan bekerja melalui kelemahan kita, itu membuat kita tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri, tetapi semakin mengarahkan kita kepada kasih karunia Tuhan yang maha cukup.
Semakin besar kelemahan atau pencobaan kita karena Kristus, maka semakin besar kasih karunia yang akan diberikan Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Apa yang dikaruniakan Tuhan akan selalu cukup bagi kita untuk menjalankan hidup sehari-hari, melayaninya, dan memikul salib. Selama kita mendekatkan diri kepada Kristus, maka Ia akan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan surgawinya. Jadi, kita harus melihat nilai kekal dalam kelemahan kita, karena dengan demikian, kuasa Kristus ada bersama kita dan diam dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita belajar dalam dunia yang selalu memuja kekuatan, pencapaian, dan kesempurnaan. Pesan firman Tuhan hari ini memberi kita perspektif yang sangat berbeda dan menyejukkan. Tuhan tidak menjauh dari kelemahan kita, melainkan justru memilih untuk menyatakan kuasa-Nya melalui kelemahan kita. Kelemahan bukanlah hal yang harus disembunyikan atau ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dibawa kepada Tuhan dengan kerendahan hati, agar Dia sendiri yang memakainya untuk menyatakan kasih karunia dan kemuliaan-Nya. Kita bukan dipanggil untuk menjadi kuat oleh kekuatan kita sendiri, tetapi untuk menjadi kuat di dalam Tuhan dan untuk membiarkan kasih karunia-Nya menopang kita, bahkan saat kita merasa rapuh dan tak berdaya. Ketika kita sadar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita sendiri, disitulah kita akan mengalami kuasa Tuhan yang nyata bekerja dalam hidup kita. Lebih dari sekedar penghiburan, ayat ini adalah ajakan untuk hidup dalam penyerahan total kepada kasih karunia Tuhan. Saat kita melewati musim sulit, mengalami kegagalan, atau bergumul dengan kelemahan pribadi, kita diingatkan bahwa kasih karunia Tuhan cukup, tidak kurang, tidak lebih, tetapi selalu pas, selalu mencukupi kebutuhan kita. Dengan menerima kelemahan kita, bukan sebagai kutuk, melainkan sebagai ladang tempat Tuhan menyatakan kuasa-Nya, kita belajar untuk lebih mengenal kasih Tuhan yang sejati dan dalam. Di titik paling lemah dalam hidup, kita mungkin merasa ditinggalkan, namun justru di titik itulah Tuhan turun tangan dengan kuasa-Nya yang sempurna. Mari kita terus mengarahkan hati dan mata kita kepada Kristus, karena di dalam Dialah ada kekuatan yang tidak tergoyahkan dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kebaikan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami pada malam hari ini. Ajarlah kami untuk tidak malu akan kelemahan kami, tetapi datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan rendah hati, agar kuasa Tuhan menjadi nyata dalam setiap kelemahan kami. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu cukup untuk menopang kami di tengah pencobaan dan pergumulan hidup kami. Tanamkan firman-Mu Tuhan dalam hati kami,
dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Tuhan, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.